Oleh anugerah Tuhan, sudah ada 45 gereja lokal dan pos penginjilan GBIS di Riau. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Pendeta Riun Tampu Bolon adalah gembala sidang GBIS Kristus Jawaban selama lebih kurang 45 tahun. Beliau pernah dianugerahkan gelar doktor penghargaan di Filipina oleh Bishop Lorenzo, yaitu pimpinan STT di Filipina pada tanggal 20 Juni tahun 2018 karena bertindak sebagai patriot penginjil di Filipina yang tengah marak akan kasus terorisme. Berikut kesaksian singkat tentang beliau dan pesan untuk kita khususnya anak muda. Waktu saya berumur SMP kelas 2, ada kebaktian rumah tangga di rumah kami. Dan waktu itu selalu dinyanyikan nyanyian Tuhan yang panggil. Dalam bahasa Batak, Tuhan Domanco. Waktu itu dinyanyikan berulang-ulang, hati saya tergugah dan sampai hancur hati dan berdoa, dan saya merasakan panggilan Tuhan yang begitu indah dan manis, sehingga tidak lama saya memberi diri dibaptis, walaupun umur saya waktu itu belum 15 tahun. Dan sejak itu hati saya makin berkobar-kobar beribadah kepada Tuhan, sehingga walaupun tempat ibadah kami jauh dari kampung halaman kami dengan ibu saya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Berjalannya waktu, saya merantau ke Medan, dan di sana saya merindukan untuk tetap setia beribadah. Karena waktu itu sudah tertanam di hati saya cinta Yesus, cinta GBIS, sehingga saya mencari gereja GBIS di Medan. Dan nyatanya saya mendapat di Jalan Sekra, dan saya setia beribadah, baik muda-mudi, baik ibadah umum yang jauhnya dari rumah kos saya 6 km. Tahun 1972 dibukalah sekolah Alkitab di Jalan Sekra Medan, dan di situ saya masuk menjadi murid, meninggalkan pekerjaan saya yang lama dan menjadi siswa sekolah Alkitab bersama dengan Pendeta BT Sitompul. Sejak itulah kami sama-sama dengan Pendeta Sitompul sebagai pengerja. Namun tahun 1975 bulan 10 kami diutus ke Riau, naik sepeda motor dengan Pendeta Jadi Siagian almarhum melalui Bukit Tinggi sampai ke Duri ini untuk mengintai atau menyelidiki atau mengamati, karena kami waktu itu belum pernah ke Riau ini. Setelah kami sampai di Duri, kami menemukan ada 3 rumah tangga yang mau setia dilayani dalam wadah GBIS, sehingga minggu berikutnya kami pulang ke Siantar membawa berita itu. Dan sesudah itu bulan 11 1975 kami diutus kembali naik sepeda motor, dan bulan berikutnya pun kami diutus. Berjalannya waktu, karena keluarga yang kami kunjungi di Duri ini sudah rela membeli tanah
yaitu tempat pastori sekarang untuk tempat rumah ibadah. Sehingga bulan 2 tahun 1976 kami diutus GBS Sumatera Utara dengan pendeta Sitompul naik bis makmur melalui Bukit Tinggi ke Duri ini. Dan kami tinggal di salah satu rumah jemaat, yaitu di Komplek Altek selama 5 bulan. Namun sebelumnya sudah kami mendirikan rumah ibadah yang sangat sederhana. Namun sebelumnya GBIS sudah ada di Duri ini, tetapi di rumah salah seorang jemaat, yaitu yang di depan gereja ini, rumah Bapak Siregar. Waktu itu Bapak Sitompul yang punya, namun Bapak Siregar membelinya. Disitulah ibadah GBS sebelum kami datang ke Duri ini, dan kami dengan pendeta Sitompul sempat beribadah di sana lebih kurang 5 bulan. Dengan berjalannya waktu, setelah beberapa lama, ada jemaat yang pindah dari Pahai ke Pekanbaru, dan mereka meminta supaya kami melayani ke sana. Dengan kemurahan Tuhan, kami layani sehingga berdirinya GBS Kristus Jawaban dengan GBS Kristus Gembala yang ada di Rumpe tidak berselisih jauh. Bisa dikatakan tahun 1976 itu semua. Jadi semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau GBS di Riau sampai sekarang boleh dikatakan maju, semua karena pertolongan Tuhan. Kepada muda-mudi remaja GBS Riau yang hadir dalam momen yang indah ini, kiranya terus mau mengasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, apalagi selagi muda-mudi dan remaja. Karena kami berdua dengan pendeta Sitompul, dikala kami muda-mudi, kami sudah dipanggil Tuhan, dan sampai sekarang masih dipercayakan Tuhan melayani gerejanya. Kami harap kepada semua muda-mudi yang hadir dalam momen yang indah ini menjadi suatu kesaksian untuk mendorong muda-mudi remaja dimanapun kalian nanti ditempatkan Tuhan, sebagai pekerja atau sebagai pelayan Tuhan, atau mungkin sebagai pegawai negeri atau buruh atau pengusaha. Biarlah tetap setia dalam mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, apalagi soal hidup kekal yang Tuhan sediakan buat semua orang yang mengasihi Tuhan dan yang mau menuruti firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Kesaksian yang singkat ini kiranya jadi berkat buat anak-anak kami semuanya, baik buat rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang masih memulai perintisan, supaya jangan lemah atau menjadi putus asa, apalagi undut, tetapi tetaplah maju dengan mata yang tertuju kepada Yesus,